jelas. Siapa sih ini yang kerja di kadar 3 nih? Bikin dagingnya melebihi standar ukuran toleransi 78 mili atau 7 cm dari yang ini kegedean nih. Lama-lama kalau ini dibiarkan bisa tekor karena banyak bahan baku yang dikeluarkan gitu ibu ya. Oke, sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kalau ibu mau mendalam lebih dalam lagi boleh dicari namanya Seven Tools ya. Seven itu 7, tools itu alat. Ada 7 alat yang bisa menunjang ya kesuksesan bisnis UMKM ibu-ibu dan bapak semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Mahal kan Bu ya, kita bisa bikin sendiri gitu. Pupuk organik padat sebagai dorongan kesejahteraan pada petani di Desa Raja Kelapa. Kepada Pak Ip kami persilahkan. Oke, Pak Sudiman. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, selamat siang ya. Kumaha Ibu damang, alhamdulillah ya. Baik Ibu, ini kita diskusi sebentar karena di Raja Kelapa ini kan kebanyakan petani ya, sebagian katanya masih ada yang petani ya. Oh siap kalau gitu. Nah, kita yang namanya petani, karena di Raja Kelapa ini juga masih banyak padi, masih banyak sawah, kebun dan lain sebagainya. Pasti kita butuh yang namanya pupuk. Cuma pupuk mahal ya Bu ya, susah pula nyarinya ya. Aduh, kalau udah mahal susah gimana lagi? Masa nggak pakai pupuk kita? Nah, oke. Nah, ini ada kita mau di sini diskusi Bu, ngobrol terkait dengan membuat pupuk. Sebenarnya buat pupuk itu mudah. Cuma karena kita udah biasa pakai urea, NPK, HCl, apalagi ya, itu yang kecil-kecil hitam itu. Nah, tapi sebetulnya ini kita bisa bikin pupuk. Belum biarin aja. Tapi dicek masih apa ya, lembab enggak? Kalau kurang lembab kasih air sedikit, sekitar 2 minggu 3 minggu bisa jadi kompos. Jadi deh kita punya pupuk sekarung 2 karung, bisa buat padi, bisa buat pohon cabai, bisa buat apa lagi, sayuran segala macam bisa. Jadi sebetulnya semudah itu membuat pupuk organik itu. Lanjut Pak. Nah, kira-kira itu Pak. Jadi kesimpulannya bahwa pembuatan pupuk organik membantu. Nah, kita yang namanya petani, karena di Raja Kelapa ini juga masih banyak padi, masih banyak sawah, kebun dan lain sebagainya. Pasti kita butuh yang namanya pupuk. Cuma pupuk mahal ya Bu ya, susah pula nyarinya ya. Aduh, kalau udah mahal susah gimana lagi? Masa nggak pakai pupuk kita? Nah, oke. Nah, ini ada kita mau di sini diskusi Bu, ngobrol terkait dengan membuat pupuk. Sebenarnya buat pupuk itu mudah. Cuma karena kita udah biasa pakai urea, NPK, HCl, apalagi ya, itu yang kecil-kecil hitam itu. Nah, tapi sebetulnya ini kita bisa bikin pupuk dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Di sini kita bikin pupuk dari kompos, dari daun-daun yang kering. Koleang, Ibu tahu koleang? Nah, lanjut punten. Nah, jadi pupuk ini sebetulnya ada 2 macam, ada pupuk organik dan anorganik. Nah, yang organik ini yang kompos tadi atau yang bahan-bahan yang dari alam, tapi yang anorganik yang biasa kita beli Bu, yang mahal itu Bu. Nah, lanjut. Kemudian di sini manfaat pupuk itu meningkatkan struktur dan kesuburan tanah,
kemudian memperbaiki kapasitas tanah untuk menahan air, nutrisi secara bertahap dan lain sebagainya. Nah, Ibu mungkin sering beli itu media tanam gitu. Itu bisa bikin Bu, nggak usah beli Bu. Ya, lanjut Pak. Nah, kompos ini yang tadinya kita mau praktek Bu, tapi udah siang hadudang. Ya, kita cerita aja, pasti ini gampang dipahami Bu. Bahan-bahannya sederhana, ada daun kering. Kalau istilah orang ranca kalapanya mah koleang. Nah, kararas enggak termasuk ya. Terus ada tanah humus, Ibu, tanah-tanah yang bagian atas yang agak hitam-hitam itu unsur haranya banyak Bu, bagus untuk buat pupuk ya. Kemudian air sama pohon pisang, gedebok pisang yang sudah nggak kepake Bu, yang sudah ditebang, yang sudah diambil pisangnya itu bisa kita gunakan. Nah, lanjut Pak. Caranya gampang. Itu daun kering itu Bu, masukin aja ke karung, dihancurin, dipukulin, diinjak segala macam, pokoknya supaya hancur. Setelah itu dikasih tanah humus. Perbandingannya kira-kira kalau misal tanah daun keringnya misal 1 kilo, ya tanahnya setengah kilo cukup. Terus dikasih air sedikit supaya agak nyampur, tapi jangan terlalu banyak, nanti kayak adonan bala-bala ya, jangan ya. Sedikit saja. Terus karena bikin kompos ini supaya tetap lembab Bu, tetap lembab, itu harus dikasih pohon pisang. Kalau kita rutin kasih air, kita susah nengok ngecek lagi. Tapi kalau dicampur dengan pohon pisang ini, kelembabannya akan terjaga seperti itu. Dipotong-potong pohon pisangnya, dicampurkan, diaduk, kemudian ditaruh Bu di tempat apa aja, bisa di karung, di mana aja, ditutup. Seminggu sekali dicek apakah sudah jadi kompos apa belum. Kalau belum, biarin aja. Tapi dicek masih lembab enggak. Kalau kurang lembab, kasih air sedikit. Sekitar 2 minggu, 3 minggu bisa jadi kompos. Jadi deh, kita punya pupuk sekarung, 2 karung. Bisa buat padi, bisa. Buat pohon cabai, bisa. Buat apa lagi? Sayuran segala macam bisa. Jadi sebetulnya semudah itu membuat pupuk organik itu. Lanjut Pak. Nah, kira-kira itu Pak. Jadi kesimpulannya bahwa pembuatan pupuk organik membantu masyarakat dan petani untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, maksimal, aman untuk jangka panjang. Jadi juga nggak merusak air Bu. Kalau dulu sawah itu banyak ikannya ya, tapi karena pakai pupuk kimia itu pada mati ikannya. Tapi kalau pakai pupuk ini, insya Allah nggak mati. Lihat, Pak Presiden aja seneng jalan-jalan di sawah. Ya, kira-kira begitu ya. Mungkin nggak panjang lebar dari saya, cukup itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bu. Kecil-kecilan aja dulu Bu, seember, 1 ton, nggak apa-apa ya, nggak usah banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.